Selamat malam rekan-rekan. Ketemu kembali dengan saya, orang biasa. Ya, saya ingin menyoroti masalah Danantara ini. Yang pertama masalah penarikan dana di perbankan oleh masyarakat. Jadi kalau kita bicara masalah penarikan dana ini, kita harus bisa pisahkan. Kita harus memahami lebih jauh tentang Danantara. Yang pertama, Danantara ini dibentuk bermodal dari dividen dari BUMN. Selama ini hasil dari dividen dari BUMN ini, dari perusahaan BUMN ini, itu diserahkan kepada pemerintah, kepada negara, dan masuk dalam penerimaan negara, yang tentunya larinya nanti ke APBN, pendapatan negara, ya. Dividen ini merupakan hasil dari laba bersih bank, di mana sebagian disisihkan untuk laba yang ditahan dan sebagian lagi dibagikan hasil dari dividen atau penempatan negara dalam perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, dari laba yang ditahan itu, di samping untuk dividen, itu juga sudah disisihkan untuk berbagai cadangan, juga untuk operasional untuk tahun berikutnya. Termasuk juga laba yang ditahan ini juga disisihkan untuk kewajiban yang segera wajib dibayar oleh pihak perbankan atau perusahaan-perusahaan BUMN. Di dalam neraca itu ada, ya kan? Sehingga di sini simpanan masyarakat pun itu sudah dihitung, katakanlah seperti bunga deposito dan lain-lain, ya kan? Itu sudah dicadangkan di sana. Dan jangan lupa, simpanan masyarakat sampai batas 2 miliar kalau tidak salah, itu dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Jadi Anda aman, nggak perlu takut. Sudah ada yang mengcover kalau seandainya bank itu gagal bayar. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya tegaskan, masyarakat nggak usah takut kalau uang yang ada di bank itu tidak bisa dibayar, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya katakan bahwa modal dari Danantara ini berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini kalau nggak salah ada 7 gitu ya. Ada 7. Dengan demikian nanti hasil dari dividen itu langsung masuk ke Danantara, tidak masuk penerimaan pemerintah negara. Nah, BUMN yang masuk di bawah holding Danantara ini itu pemberian dividennya relatif sangat besar, dan Danantara ini nanti akan mengelola di samping 7 BUMN itu nanti ada BUMN lainnya yang akan dikelola
oleh Danantara. Ya, kalau nggak salah kemarin sekitar berapa ribu triliun gitu. Saya lupa angkanya, kalau nggak salah 14.700.000 triliun kalau nggak salah ya. Sehingga Danantara ini merupakan holding yang sangat gemuk dalam arti mengelola dana di luar aset ya, mengelola dana. Nah, karena holding yang sangat gemuk ini, maka pengurus itu benar-benar harus profesional. Pengurus harus profesional, harus memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, hukum, ya kan, accounting, ya kan, kemudian makronya juga harus dikuasai, moneternya juga harus dikuasai, risk management juga harus dikuasai. Jadi benar-benar harus profesional, dan bukan hanya teori, tetapi pengalaman praktek yang harus mereka kuasai juga, harus dikuasai juga. Nah, Danantara ini kan dibentuk untuk mensupport supaya pertumbuhan ekonomi bisa 8%, sekaligus untuk menuju Indonesia emas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bisa dicapai 8% dengan dukungan dari Danantara, dan Indonesia emas bisa terwujud. Syaratnya harus ada, yaitu pengurus Danantara harus independen dan profesional. Independen di sini adalah tidak ada campur tangan politik, tidak ada campur tangan dari ketua-ketua partai, tidak ada campur tangan dari penguasa, tidak ada KKN, tidak ada korupsi, tidak ada suap, tidak ada komisi. Iya kan? Ini semua penting. Ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah ada campur tangan tersebut, ada KKN, ada korupsi, ada suap, ada komisi, maka proyek yang akan didanai oleh Danantara ini sudah bisa dikatakan sudah tidak eligible. Ya mungkin eligible, tapi ya sedikit-sedikit ada penyimpangan lah. Tidak murni analisanya itu dilakukan secara profesional, karena sudah ada campur tangan. Sudah ada campur tangan. Demikian juga dengan KKN. Ya kan? Korupsi, suap, komisi itu berpengaruh sekali terhadap analisa kelayakan daripada proyek yang akan dibiayai oleh Danantara itu sendiri. Danantara juga harus memiliki departemen intelijen ekonomi. Intelijen, namanya intelijen berarti intel. Dia harus mencari berbagai macam informasi terkait dengan perusahaan yang akan dibiayai oleh Danantara. Nah, sebelum masuk ke sana, kita tahu Pak Prabowo sudah menginisiasi bahwa proyek yang akan dibiayai itu antara lain untuk hilirisasi, baik di sektor pertanian, ya kan, di sektor tambang, ya kan, atau sumber daya alam lainnya.
Nah, di sini kaitannya dengan intelijen ekonomi adalah, saya kasih contoh. Katakanlah ada salah satu perusahaan, dia lagi membangun proyek hilirisasi, ya kan? Proyek hilirisasi ini kan jelas butuh dana yang besar, dan modal perusahaan itu besar, ya enggak? Di sini analisanya, tim analisnya harus benar-benar profesional. Karena apa? Katakanlah perusahaan itu perusahaan X, ya kan? Dia punya banyak, katakanlah punya 3 anak perusahaan. Ternyata anak-anak perusahaan X ini ada yang memperoleh pinjaman dari bank yang ada di luar negeri, ya kan? Atau ada juga yang sudah masuk ke pasar sekunder atau pasar primer. Nah, di sini fungsinya intelijen ekonomi, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan yang akurat sebelum fasilitas pendanaan dari Danantara itu diberikan. Harus dicek secara keseluruhan. Kalau dia punya anak perusahaan dan punya atau mendapatkan fasilitas pinjaman dari perbankan di luar negeri, harus dicek, ya kan? Bagaimana portofolio pinjaman yang ada di luar negeri? Bagus enggak? Atau jelek? Atau sedang menghadapi suatu gugatan di pengadilan di luar negeri? Nah, ini harus dilihat. Jangan sampai dana itu dikucurkan dari Danantara kemudian untuk menyelesaikan kewajiban dari anak perusahaan terkait dengan pinjaman yang ada di luar negeri atau terkait dengan masalah-masalah yang masuk di pengadilan di luar negeri. Ini kan bahaya. Akibatnya sudah bisa ditebak, proyek hilirisasi itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Iya kan? Itu baru dari anak perusahaan. Sekarang dari pengurusnya, baik itu komisarisnya, direksinya, maupun komisaris dan direksi dari anak perusahaan. Bagaimana track recordnya? Kalau dia punya pinjaman, dicek juga. Cek juga apakah yang bersangkutan punya ada masalah dengan perbankan di luar negeri. Cek juga apakah yang bersangkutan punya rekening di luar negeri. Iya kan? Kalau punya rekening, dananya dari mana itu? Apakah dananya bersifat money laundry atau enggak? Kalau rekening ada di luar negeri dari direksi maupun pengurusnya, baik dari perusahaan X atau anak perusahaan X itu sendiri, ya kan? Ini harus diwaspadai karena yang bersangkutan sudah melakukan money laundry. Demikian juga kalau yang bersangkutan itu perusahaan X atau anak perusahaannya sudah masuk ke pasar primer atau sekunder, bagaimana portofolionya? Juga harus dicek. Jadi
tidak semudah itu. Makanya di sini harus ada intelijen ekonomi. Harus ada itu. Kalau enggak, ya boleh dikatakan kacau lah. Tahu-tahu nanti begitu dikasih fasilitas pendanaan dari Danantara, tiba-tiba proyeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu sudah dilakukan audit, oh ternyata dananya lari ke luar. Lari keluar kemana? Masuk rekening penampungan yang ada di luar. Atau kalau tidak, untuk apa? Untuk menyelesaikan pinjaman terkait dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan di luar negeri. Atau mungkin untuk menyelesaikan karena dia kalah di pengadilan di luar negeri, dia harus membayar denda dan sanksi atau melunasi kewajibannya, bisa jadi seperti itu. Ini harus benar-benar dilihat. Ya kan, disitulah fungsi daripada intelijen ekonomi. Dia akan intelijen ekonomi ini akan berfungsi dengan baik untuk mendukung analisa yang profesional dan independen. Nah, banyak kejadian kita tahu lah, banyak kejadian di Indonesia lah, beberapa proyek dikerjakan oleh sektor swasta, ya kan. Begitu proyeknya ada masalah, ya kan, kemudian netizen rame-rame mencari tahu alamat kantornya di mana. Begitu ketemu kantornya, ternyata kantornya di pertokoan dan itu sudah tutup, sudah lama tutup, tidak ada aktivitas, tidak ada peralatan kantor dan sebagainya. Sudah banyak hal-hal itu terjadi di Indonesia. Termasuk money laundry. Ya kan? Oleh karena itu, ya kan, di sini Danantara harus transparan. Transparan dalam arti apa? Transparan terutama pada saat memberikan fasilitas pendanaan. Misalkan fasilitas pendanaan diberikan kepada perusahaan X. Danantara harus transparan, harus dipublish. Perusahaan X ini dapat fasilitas pendanaan dari Danantara sebesar berapa T. Lokasi proyeknya ada di kecamatan ini, susunan pengurusnya adalah ini. Tujuannya apa? Supaya masyarakat ikut mengawasi. Katakanlah, oh proyeknya ada di kecamatan X. Masyarakat di kecamatan X, kalau itu dipublish, masyarakat di kecamatan X akan bisa memberikan informasi. Oh, di sini tuh ternyata belum ada pembangunan, masih kosong. Nah, ini kan hal-hal ini kan sangat berguna bagi Danantara. Sepanjang itu dipublish. Kalau nggak dipublish, masyarakat nggak bisa ikut mengawasi. Contoh seperti BTS itu. Banyak yang belum dibangun BTS itu. Akhirnya apa? Terkuak, dana sudah mengalir. Pembangunan sangat kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, terus bagaimana gitu loh. Jadi harus transparan ya. Harus transparan. Jangan sampai karena yang fasilitas itu diberikan kepada, katakanlah kepada perusahaan X pengurusnya orang yang top sehingga ewoh tidak dipublish. Ini salah ini uang masyarakat loh ini.
uang masyarakat. Apalagi di Undang-Undang BUMN yang baru itu dikatakan sepanjang dan antara dalam melaksanakan aturan mainnya itu berada atau sesuai dengan SOP, maka pengurus tidak bisa tidak bertanggung jawab, tidak bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian tersebut, kecuali kalau di dalam memberikan fasilitas tersebut ada penyimpangan dan tidak sesuai dengan SOP, maka pengurus wajib bertanggung jawab sampai hartanya. Nah ini gimana ya? Ini banyak kejadian ini banyak kejadian. Contoh CSR Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam memberikan CSR itu antara lain melewati yayasan. Antara lain harus melewati yayasan. Itu SOP. Kebetulan Bank Indonesia dalam memberikan CSR itu dia bermitra dengan DPR. Bermitra dana itu dengan bermitra dengan DPR, kemudian dana itu disalurkan kepada yayasan. Hasil penyelidikan KPK, ternyata 2 yayasan yang memperoleh CSR dari Bank Indonesia itu ternyata milik, kalau nggak salah ya, ternyata milik dari 2 orang calon tersangka yang ada di DPR. Makanya itu KPK menginformasikan ada penggunaan dana CSR yang digunakan untuk keperluan pribadi. Kenapa bisa terjadi? Ketika dana itu masuk ke yayasan, kemudian oleh yayasan ditransfer ke individu orang-orang tersebut, ke saudaranya, atau orang yang dalam hal ini mewakili. Loh kok bisa demikian? Iya, ada kemungkinan orang-orang tersebut tidak masuk di dalam anggaran dasar anggaran dasar daripada yayasan tersebut. Artinya kedua orang calon tersangka dari anggota DPR itu, mereka berada di balik layar, tetapi mereka yang mengemudikan perahunya, yang mengemudikan yayasannya. Nah ini kan susah. Sekarang kita bicara SOP, ya Bank Indonesia sudah sesuai SOP. Di luar SOP, ya itu urusan mereka, kan gitu. Padahal tidak menutup kemungkinan ketika yayasan mentransfer dananya kepada oknum calon tersangka tersebut, tidak menutup kemungkinan ada fee, ada komisi, ada suap. Ke oknum si pemberi CSR itu, tidak menutup kemungkinan. Nah harusnya disinilah fungsi intelijen ekonomi, mencari tahu sampai sejauh mana. Katakanlah contoh CSR itu, oke mungkin dia nggak masuk dalam anggaran dasar rumah tangga daripada
apa yayasan, kedua yayasan tersebut, tapi mencari tahu siapa yang ada di balik yayasan tersebut. Kalau nggak ada intelijen ekonomi ya susah, ya seperti itu. Mau disalahin Bank Indonesia ya enggak, dia sudah sesuai prosedur kok. Soal nanti ada suap ke oknum, ya itu urusan lain. Nah ini bisa terjadi di Danantara. Bisa terjadi di Danantara. Apalagi kalau perusahaan itu sudah melantai di pasar primer ataupun sekunder. Iya kan? Bisa bisa saja terjadi itu. Sudah banyak kasus, contohnya Jiwasraya itu bagaimana sih? Iya kan? Nah kemudian masalah audit nih. Danantara ini harus diaudit. Harus dilakukan pemeriksaan aktif maupun pasif. Pemeriksaan pasif berdasarkan apa? Laporan bulanan. Danantara harus menyampaikan laporan bulanan. Ya mungkin ke OJK. Laporan bulanan itu terdiri dari neraca dan rugi laba beserta lampirannya. Ketika, katakanlah ke OJK ya, ketika laporan bulanan itu masuk, iya kan? Maka OJK, tim-tim pengawas akan melakukan analisanya di sana. Dan kalau ada kejanggalan, maka akan diturunkan tim pemeriksa melakukan on the spot langsung. Jadi tim audit ini dari pihak luar tidak perlu menunggu untuk melakukan audit, tidak perlu menunggu perintah dari DPR atau dari pemerintah, tidak perlu menunggu. Dengan demikian, early warning system itu bisa dilaksanakan sehingga kalau ada hal-hal yang janggal sedini mungkin bisa dicegah. Coba lihat kasus Jiwasraya itu. Iya kan? Ini yang penting. Nah, Danantara ini kan merupakan lembaga baru ya. Tentu membutuhkan banyak karyawan. Ini juga harus transparan. Karyawan harus benar-benar profesional. Jangan mentang-mentang anaknya siapa atau ponakannya dari pengurusnya atau anak atau ponakannya atau apanya lah masih ada hubungan keluarga dengan pengurus, ya kan? Ada hubungan keluarga dengan pejabat-pejabat yang sekarang ada di pemerintahan. Terus dimasukkan, jangan. Bahaya ini. Bahaya sekali ini. Nah, hal-hal itu yang harus diwaspadai. Hal-hal itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai, ya kan, di kemudian hari muncul masalah. Ya kan, ini bisa berimbas kemana-mana nih. Kalau sampai, saya hanya wanti-wanti, kalau sampai ada masalah di Danantara, maka itu imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Itu pasti. Apalagi ini mengelola dana yang ribuan triliun. Kepercayaan masyarakat dalam negeri, kepercayaan masyarakat di luar negeri, terutama investor, gak akan percaya kepada Indonesia. Gak akan percaya.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.